Selamat malam, kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana cara membuat sebuah domain serta hosting dengan menggunakan jasa pembuatan domain dan hosting yang tidak berbayar atau gratisan gitu. Kita langsung saja. Jadi alamat webnya yang kita butuhkan untuk membuat hosting gratis adalah 000webhost.com. Nah, 000webhost.com. Di sini ada keterangan free web hosting, zero cost website hosting with PHP. Kemudian ada MySQL, control panel atau cPanel, and no ads, tidak ada iklan gitu. Kita klik get started-nya. Tuh, di sini kasih keterangan tuh. Jadi saya coba terangkan sedikit ya. Jadi nanti keterangan pengertian secara literaturnya bisa dicari sendiri, karena kan kalian sebagai mahasiswa harus menyertakan literatur daripada atau referensi atau kutipan dari jurnal-jurnal yang kalian gunakan dalam pembuatan sistem di skripsi atau tugas akhir kalian ya. Jadi kalau saya sebutnya bahasa manusianya ya, domain itu ibaratnya seperti alamat rumah gitu, yang menunjukkan alamat rumah kalian. Nah, kalau di internet itu ada namanya IP address. Jadi sebenarnya inti dari alamat domain itu adalah IP address. Kemudian dengan menggunakan DNS atau domain name system itu dijadikan sebuah alamat yang bisa dimengerti oleh si penggunanya. Ya, contoh kayak ini 000webhost.com. Nah, ini alamat domainnya. Kemudian ada lagi detik.com. Ini domainnya. Kemudian ada lagi deviferdiansyah.com. Ini juga alamat domainnya. Itu. Nah, seperti halnya alamat rumah, itu cuma menunjukkan alamat doang. Oh, di sini alamatnya. Tetapi seberapa besar rumahnya, kemudian mampu menampung berapa banyak barang, mampu menampung berapa banyak orang yang bisa masuk ke rumah tersebut, yaitu ditentukan oleh kemampuan daripada si pemilik alamat tersebut dalam membangun rumah. Ya, kalau orangnya mampu ya dia akan membuat rumah yang besar hingga muat banyak barang, kemudian muat banyak orang. Tapi kalau kemampuan terbatas, yang penting dia punya rumah, yang penting dia bisa tinggal bersama keluarga kecilnya, dan seterusnya. Itu nih alamatnya kalau misalkan kayak deviferdiansyah.com, kemudian detik.com. Nah, kalau hosting itu ibaratnya rumahnya tadi gitu. Jadi hosting itu adalah space yang diberikan atau space yang kita miliki untuk menyimpan data yang kita upload. Kalau bentuknya website ya berarti semua web yang sudah kita desain di localhost kita upload ke hostingnya si domain kita gitu. Nah, ada yang gratisan dan ada yang berbayar. Biasanya sih berbayar gitu. Ini cuma alternatif saja ya. Saya ulangi, ini cuma alternatif ketika kalian sebagai mahasiswa kemudian tidak mempunyai biaya untuk membeli hosting, atau dengan alasan ini kan cuma buat sidang doang gitu misalkan. Ya kenapa nggak pakai yang gratisan aja daripada yang berbayar gitu. Padahal kalau misalkan dipikir-pikir, misalkan gini, saya beli hosting 1 giga harganya misalkan 250.000. 1 giga. Kan website juga nggak gede-gede amat. Bagi aja 5 orang. 250.000 bagi 5, 50.000 satu orang. Tinggal 1 giga dibagi 5. Jadi satu orang 200 mega, 200 mega, 200 mega. Jadi subdomain, selesai. Nanti kita coba sampaikan di materi selanjutnya bagaimana cara membagi domain yang kita punya menjadi subdomain gitu ya. Gitu. Tapi untuk kali ini kita coba bahas tentang bagaimana cara membuat domain serta hosting yang gratisan. Nih, kalau di 000webhost.com
Apa sih yang kita dapatkan kalau kita pilih yang gratisan nih, contohnya nih. Kita nggak perlu bayar, gratis. $0 per bulan. Terus apa yang kita dapat? Satu buah website. Cukup lah kalau buat sidang doang. Gitu. Kemudian berapa penyimpanan? 300 mega. Ya, kalau cuma buat sidang doang kan datanya data dummy, bukan data keseluruhan. Terus kita kan bikin sendiri aplikasinya, bukan CMS. Kalaupun CMS juga nggak nyampe kok, 300 mega ini udah gede banget kok. Gitu. Kemudian berapa jumlah maksimalnya? Naik kurang lebih 3.000 visitnya setiap bulan. Ya akan diperbarui tiap bulan. Gitu. Tapi ini kan bukannya buat komersil, buat sidang TA doang, paling cuma dipakai pada saat ujian sidang atau pada saat revisi nanti kalau masih diminta. Nah ini tapi kelemahannya nggak punya email nih, nggak bisa email account, nggak ada. Artinya kalau kita bikin satu sistem e-commerce di mana dia ada pengiriman email secara otomatis, nah ini nggak bisa nih. Kecuali kalau emailnya itu menggunakan email Google atau email bawaan dari si PHP-nya ya. Ini kan di sini cuma nggak bisa pakai email account saja, jadi kita nggak dapat email account. Kalau di sini kan saya bisa bikin nih misalkan admin@devifediansa.com gitu, jadi bikin account. Kalau sini nggak, karena dia kenanya nanti subdomainnya si webhost gitu. Terus tidak mendapatkan free SSL atau security-nya, kemudian tidak mendapatkan free domainnya, jadi nggak bisa bikin subdomain. Kemudian tidak ada Google Ads kreditnya, nggak boleh nih dibikin buat Google Ads karena gratisan. Kemudian Bapak bandwidth tiap bulannya nih 3 GB. Apa sih bandwidth? Bandwidth itu kayak apa sih batas maksimal web kita itu bisa menerima request permintaan dari si user. Karena konsepnya itu atau logikanya kalau seseorang meminta menampilkan suatu halaman, maka halaman yang tampil itu dihitung berapa kilobyte sekali halaman itu tampil untuk per user tadi. Misalkan di satu halaman itu ada gambar, ada teks segala macam, kalau total misalkan dapatnya 100 kilobyte. Satu orang 100 kilobyte. Nah, kalau ada 10 orang mengakses, tinggal 100 kilobyte kali 10. Berarti 1 mega. 1 mega tuh. Itu baru 10 orang. 10 orang per hari misalkan. Ya berarti kalau misalkan dikali 30 berapa? Pokoknya maksimal itu 3 giga. Dalam waktu tiap bulannya. Terus nggak ada fasilitas WordPress Restoration, database cuma satu dan gigasnya kosong. Ini yang gratisannya gitu. Kita pilih select. Nah, di sini kita diminta untuk login. Yang paling gampang sih pakainya Google aja. Login with Google. Pilih login with Google. Nah, kita login. Passwordnya kita masukin. Kita save supaya kesimpan. Nah, ini udah jadi nih, udah masuk nih. Hi there, Devivet 1979. Welcome to 000 Web Host Hosting Sandbox. Let's get your started. It only take a few minutes. Nah, ya udah langsung aja. Nah, di sini ada pilihannya nih. Kalau misal kita mau langsung ke cPanel tuh, it's not my first rodeo. Take me to the cPanel. Kalau mau langsung ke cPanel berarti klik ini aja. Klik cPanel. Nah, kita diminta untuk membuat project. Nah, misalkan kita bikin website sidang misalkan. Passwordnya kita ganti jadi password kita. Ini kita bikin terkecil aja deh. Kalau sudah disubmit, you can only use numbers, Latin letter, and berarti websiteku. Tuh. Kemudian submit.
another website with this name, udah ada, kita ganti websiteku 1979, submit. Nah, website has been created tuh. Nah, ini nanti muncul nih, here is your toolbox, choose your weapon of mass creation. Nah, di sini ada use our website builder, kemudian install WordPress atau upload your site. Nah, kita pilih yang ketiga saja, upload your site. Nah, nanti kita akan diarahkan ke website manager tuh. Ini udah langsung jadi tuh. Apa namanya? Nah, di sini sekarang kita akan coba buat nih, apa namanya? Bagaimana sih cara membuat database-nya gitu. Segala macam tuh. Nih, websiteku 1979 sudah ada. Statusnya running tuh. Ini alamatnya nih. Coba kita klik kanan, pilih open new tab. Tuh. Ini adalah website atau domain sama hosting kita yang kita buat garisan tadi. Nah, jadi gini nih websitenya. Websiteku 1979 kemudian titik 000webhostapp.com. Nah, ini nama domainnya nih. Kita jadi subdomain. Kita numpang nih sama si 000webhostapp.com-nya gitu. Ini alamat kayak indeksnya loh, indeks standarnya dulu. Gitu. Nah, jadi ini adalah cpanelnya atau kontrol panelnya daripada server kita. Server mana ini? Server ini. Websiteku 1979 000webhostapp.com. Tuh. Nah, di sini ada pilihan nih kalau kita hover, mouse taruh di atas sini. Tuh. My website, select a website to manage or create a new one from scratch. Gitu. Nah, kita klik manage websitenya. Tuh. Kalau sudah sampai ke sini, ini adalah tampilan daripada kontrol panel websiteku 1979 yang sudah kita buat tadi. Gitu. Di sini ada pilihannya nih, ada build website tuh. Build a free website with Zero. Kemudian ada WordPress, ada file manager dan seterusnya. Kemudian di menu tools itu ada set a web address, kemudian ada file manager, database manager, email manager. Kemudian di bagian website setting nanti ada general, statistik, security, cron job. Ini buat duplikasi atau backup. Ada redirect, ada logs, ada backup. Kemudian ada community help, kemudian earn money, kemudian ada learn to code, kemudian customer service dan seterusnya gitu. Nah, untuk menguploadnya ini ada di menu file manager. Jadi ada di tools, kemudian pilih file manager tuh. Kemudian pilih upload file. Nah, ini adalah tampilan dari file manager kita. Tuh, ini sama dengan ini tadi ya. Ini kita close aja berarti. Tuh, ini file manajernya. Contoh paling sederhana nih, misalkan nih. Saya buka ke public HTML, klik 2 kali. Tuh, dia belum punya. Nih, cuma ada akses. Contoh, saya buka Dreamweaver-nya lagi ya. Karena kalau kita mau upload yang kemarin, kita buat dengan menggunakan Dreamweaver, berarti kita harus membuat database-nya dulu. Gitu. Nah, ini buat sederhananya saya akan coba buat sebuah halaman. Misalkan namanya gini. Selamat datang
di websiteku. Ini kita gedein, heading 1, simpan. Ini taruhnya di tengah, berarti ini nggak ada pilihannya. Biar kita simpan dulu sini, simpan. Namanya index.php. Kita simpan. Nah, sekarang kita upload nih di sini. Nah, ini kan tampilan standarnya nih yang awalnya nih. Websiteku 1979.000webhost.com. Nah, sekarang saya mau upload halaman ini. Ini kalau saya jalan ini misalkan di localhost ya. Saya jalanin localhost garis miring belajar_web garis miring index.php. Nah, jadi kayak gini tuh. Selamat datang di websiteku. Nah, sekarang saya mau kalau saya buka websiteku 1979.000webhostapp.com, nanti keluar kayak gini. Berarti si file index ini kita upload. Tuh, file index ini kita upload ke server. Caranya gimana? Tinggal ini buka halaman file manager yang tadi ada di web hostnya, kemudian ini ada upload, menu upload, new file, cancel. Sini ada, nah ini ada upload file, upload, kemudian select file. Saya ulangi ya, di sini ada menu upload tuh, yang ada tanda panah ke atas, kemudian ada awan, ya upload ke cloud artinya. Kemudian nanti muncul jendela upload files, kemudian files will be uploaded to public HTML. Jadi dokumen rootnya adalah public HTML. Kalau di lokal kan dokumen root itu kan adanya di C, XAMPP, htdoc ya. Kecuali kalau bikin folder gitu buat project masing-masing. Nah, kalau di sini public HTML, kita select file, kemudian kita masuk ke tempat penyimpanan tadi, adanya di XAMPP, kemudian htdoc, kemudian belajar web, kemudian index, kemudian upload. Nih sudah dalam posisi siap upload, kita upload. Set uploading 100% selesai. Nah, ini masuk nih. Berarti udah masuk nih file index.php-nya. Berarti sekarang kita tinggal refresh yang ini. Supaya nanti munculnya tulisannya kayak gini waktu di localhost. Coba ya kita refresh. Nah, selamat datang di websiteku. Berarti file index tadi kita sudah upload ke server baru kita. Tuh. Bagaimana? Nggak terlalu susah kan? Itu. Ini adalah cara untuk membuat domain dan hosting yang gratisan. Oh ya, nih kita lihat tadi kan udah dikasih penjelasan nih kalau maksimalnya ada 300 mega. Jadi yang kita dapatkan ketika kita membuat domain dan hosting gratis di 000webhost.com ini adalah domainnya itu berarti jadi subdomain. Ini punya kita nih. Tuh. Ini subdomain kita, websiteku 199. Ini domainnya si 000webhostapp.com. Kemudian hostingnya itu 300 mega yang sudah tadi saya sebutkan di awal. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu materi kita tentang bagaimana cara membuat domain dan hosting gratisan di 000webhost.com. Selamat malam.